Malam itu, sekitar jam 11 malam, di sepanjang jalanan di pinggiran kota Batu Raja, turun hujan sangat lebat sekali. Haris berteduh di depan sebuah warung yang sudah tutup. Haris terpaksa pulang kampung malam itu juga, karena mendapat kabar bahwa istrinya di kampung yang sedang hamil, sudah waktunya melahirkan. Dengan sepeda motor tuanya, Haris berharap bisa segera sampai di rumahnya. Hujan pun mulai reda, seorang wanita dengan basah kuyup berjalan dan menuju ke sebuah warung yang tutup, di mana tempat Haris berteduh. "Sendirian Kak?" basa-basi Haris kepada wanita itu. Wanita itu hanya tersenyum. "Maaf, jam berapa sekarang ya Bang?" tanya wanita itu kepada Haris. "Jam 11 Kak," jawab Haris sambil melihat jam tangannya. "Sendirian aja malam-malam hujan begini?" tanya Haris kembali. "Iya, tadi saya kesasar cari alamat, lalu sama mobil bis yang saya tumpangi tadi, saya diturunkan di sini," jawab wanita itu. "Memang mau kemana Kak?" tanya Haris. "Mau ke kampung Sade," jawabnya. "Oh, bareng sama saya saja Kak. Kebetulan itu dekat dengan kampung saya. Nanti saya antarkan sampai tempat." Wanita itu kembali tersenyum. "Oh iya, perkenalkan, saya Haris," ucap Haris memperkenalkan dirinya kepada wanita itu. "Saya Sundari," jawab wanita itu. "Sepertinya hujan sudah reda, mari kita lanjutkan perjalanan. Karena jarak yang harus ditempuh ke kampung Sade lumayan masih jauh, saya juga harus segera sampai di rumah, karena istri saya sudah mau melahirkan anak kami yang pertama," ucap Haris. Mereka pun berangkat. Pukul 2 malam, mereka pun sudah tiba di kampung Sade. Tiba-tiba, wanita itu menepuk pundak Haris. "Bang, di depan perempatan jalan itu, berhenti ya Bang, saya turun di situ saja." Haris pun menghentikan motornya. "Memangnya sudah tahu alamatnya?" tanya Haris. "Sampai sini saya sudah hafal Bang, rumah yang saya tuju tidak jauh dari sini," jawab wanita itu. "Ayo saya antarkan sampai rumah, lagian ini kan tengah malam. Apalagi tujuan kakak itu jalannya lewat keramat tua di kampung ini," ucap Haris. "Tak usahlah Bang, saya sudah biasa. Abang juga sudah ditunggu keluarga di rumah. Terima kasih banyak tumpangannya ya Bang." Wanita itu turun dari motor Haris, lalu pergi ke arah selatan perempatan jalan. Lalu Haris pun melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Jam 2:30 malam, Haris pun tiba di rumahnya. Di sana sudah ramai tetangganya yang ikut siaga menemani istri Haris melahirkan. Lalu, ibu mertua Haris menghampiri Haris, sambil bertanya dengan nada ketus, "Kok lama sekali sampainya?" "Tadi di jalan hujan deras sekali Mak, saya harus berteduh dulu nunggu hujan reda," jawab Haris. "Halah, alasan saja kau, sudah tahu istri mau melahirkan. Bukannya cepat pulang, malah sibuk membonceng perempuan lain," ucap ibu mertuanya sambil melihat ke arah halaman depan rumah. Haris tidak menjawab, ia heran sambil menatap ibu mertuanya. "Sana, bersihkan badanmu dulu, baru kau masuk temani istrimu. Sudah dari tadi kesakitan menunggu kau tidak datang-datang. Suruh masuk tamu perempuan kau itu, jangan di luar," ucap ibu mertuanya. "Tamu perempuan siapa Mak?" tanya Haris heran. "Itu yang di halaman yang berdiri di dekat motor kau," jawab mertuanya. "Tidak ada siapa-siapa Mak," ucap Haris. "Terserah kau Haris," jawab mertuanya. "Aneh ama ini," ucap Haris dengan rasa dongkol. "Sudahlah, tak kau suruh masuk pun tak apa," ucap mertuanya.
Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan istri Haris meraung-raung kesakitan. Semua orang yang ada di dekatnya panik. Haris pun lari mendekatinya. Kedua mata istri Haris melotot, tangannya kaku, urat-uratnya nampak. Sambil meraung ia berkata, "Aku inginkan bayi ini." "Tenang, tenang sayang. Ini aku sudah pulang. Aku di sini menemanimu. Kau pasti kuat," ucap Haris menenangkan istrinya yang sedang berjuang melahirkan anak pertama mereka, ditemani Makrunta, seorang dukun beranak yang sudah terkenal di kampung itu. "Aku inginkan jiwa jabang bayi ini." "Kau bicara apa? Ini anak kita," tanya Haris kepada istrinya sambil keheranan. Lalu Makrunta sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal yang terjadi pada istri Haris. "Haris, ini bukan istrimu. Ada roh jahat yang merasuki tubuhnya," terang Makrunta. "Siapa kau? Jangan ganggu anak ini. Pergi kau dari tubuh anak ini, atau kau kupaksa keluar," ancam Makrunta kepada roh jahat yang merasuki istri Haris. "Aku Sundari. Aku dari Batu Kramat, Kampung Sade. Aku inginkan jiwa jabang bayi ini." "Pergi kau Sundari dari tubuh anak ini, atau akan kulenyapkan," gertak Makrunta sambil menunjukkan bungkusan kain kecil yang tak lain adalah jimat yang sering dibawanya ketika ingin menolong orang melahirkan. Terdengar teriakan roh jahat itu dari mulut istri Haris. Nampak kesakitan, tak kuat menahan keampuhan jimat milik Makrunta. Semakin lama semakin pelan dan hilang suaranya. Tubuh istri Haris pun perlahan lemas. Roh jahat Sundari pun sudah pergi. Lalu, Makrunta berbicara kepada Haris. "Roh jahat itu sudah pergi, tapi keadaan istrimu sangat lemas. Lebih baik secepatnya kita bawa ke bidan kampung sebelah, biar istri dan anakmu selamat," ucap Makrunta. "Baik Mak," jawab Haris. Akhirnya mereka pun membawa istri Haris ke bidan di kampung sebelah yang jaraknya kira-kira 1 jam perjalanan. Jam 7 pagi mereka tiba di bidan desa. Dengan sigap, Bu Bidan langsung menangani proses kelahiran istri Haris. Selang 30 menit, anak pertama Haris lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Makrunta pun keluar dari dalam ruang persalinan dan menemui Haris yang sedang cemas di teras rumah Bu Bidan. "Haris, anakmu laki-laki sudah lahir, istrimu juga baik-baik saja, tengoklah." Lalu kau kumandangkan azan dan 2 kalimat syahadat di telinganya. Setelah itu, kau pulanglah dulu. Kubur ari-ari ini, lalu carilah 7 batang bambu kuning dan tanam di sekitar ari-ari dan halaman rumah. Kalau nanti anak istrimu sudah bisa pulang, carilah 1 ekor ayam cemani untuk kau sembelih, biar roh jahat Sundari tidak kembali lagi. Biarlah aku dan Makmu di sini menemani Sundari dan anakmu sampai pulih, perintah Makrunta kepada Haris. "Baik Mak," jawab Haris. 3 hari pasca melahirkan, istri dan anaknya Haris sudah diperbolehkan pulang oleh Bu Bidan. Perintah Makrunta untuk menanam 7 batang bambu kuning dan menyembelih ayam cemani serta kirim doa untuk leluhur pun sudah Haris laksanakan. Kali ini, tidak ada gangguan teror lagi dari roh jahat Sundari ataupun yang lainnya. Mulai dari situ, Haris tidak berani lagi sembarangan memberi tumpangan orang asing yang belum ia kenal di malam hari.